Oke, selamat siang menjelang sore. Berjumpa kembali dengan Arjuna Tegal. Tentunya akan memberikan berbagai macam info untuk kalian semua. Tentunya banyak berita-berita yang full bikin belekok ya. Saya ingat Arjuna Tegal itu. Arjuna Ireng apa? Semangat, semangat, semangat. Pokoknya semangat dan semangat. Kita akan bahas lagi mengenai clarity aset, juga PP, ada juga masalah apa kebijakan The Fed, FOMC meeting di bulan ini. Wah, macam-macam. Pusing kalau mikirin berita itu, pusing tujuh keliling. Berita hari ini A, besok B, ya, lusa C. Itulah berita. Yang penting intinya kuping-kuping tutup telinga, banyakin modal, kuatin mental, harga jatuh kendor, koin-koin yang bagus, hajar. Kemudian naik sikat. Itu ngurusin berita budrek kalian. Memang wartawan, berita mulu ya. Berita-berita. Jadinya beritai. Semangat, semangat. Gimana order PP? Masih kuat holding? Masih semangat? Masih sehat? Masih waras toh? Salam waras, salam sehat. 0,05 udah naik lagi ya. Dengan MC-nya 21 triliun, ngetril lagi. Pemegangnya 569K. Wah, gila. Pemegangnya nggak ngotak ini. Betul-betul ini ya. Nomor 1 PP akan turun akan jadi besar. Tetap teori saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Cuan atau meme mendadak tanggung jawab masing-masing. Kecuali Mbok Rondo mau nanggung apa Martin Martiah ya. Boleh-boleh saja. Yang penting semangat. Ya, masih sehat toh, masih kuat toh. Kalau yang nggak kuat silakan ambil tambang ya, ngambil tambang, bunuh diri monggo ya. Tapi di ini pohon toge boleh, pohon tales, pohon nanas ya. Kalau pohon mangga jangan mati nanti saya nggak tahu jawab ya. Bercanda kawan. Pokoknya turun hajar naik jual, turun hajar naik jual. BTC ya kalau BTC nggak ada salah beli BTC, yang ada banyak salah jual. Beli kripto yang bagus-bagus itu nggak ada yang salah, masuk di mana itu nggak salah sebetulnya. Yang salah itu salah jual, masuk di hijau jual di merah. Pekerjaan bolak-balik begitu. Aduh, kacau. Oke, sekarang kita lihat BTCD-nya juga merokit kembali di 59,07 per video ini dibuat. Kalau ingin cuan besar, nunggu sampai di bawah 50%. Akan sampai Mas Bro? Sampai. Ini bukan hak veto. Ini market bergerak naik turun. Itu hal yang biasa saja. Ya, biasa saja. Oke? Setuju? Kemudian yang mana kita akan bahas berita banyak sekali melekok ini kalau baca berita dulu. Ini kalau dilihat ini sebetulnya sih tanda-tandanya sudah tinggal browser ke bawahnya saja. Ini cuma ditanya sama iblis mana nggak tahu. Tinggal trot ke bawah saja ya. Permainan ini katram ini bolak-balik ini. Kita lihat juga FOMC 28-29 Juli 2026. Wars tegas tolak bail out kripto, efek ke Bitcoin apa? Waduh, kita akan lihat di sini. Pasar kripto global tengah menahan napas menjelang pertemuan Federal Open Market Committee FOMC meeting yang dijadwalkan berlangsung pada 28-29 Juli 2026 ini menjadi rapat kebijakan moneter kedua yang dipimpin langsung oleh Ketua The Fed yang baru adalah Kapin. Sejak ia resmi menjabat pada Mei 2026, investor Bitcoin BTC menaruh perhatian ekstra karena latar belakang Kapin yang dikenal memiliki portofolio aset kripto pribadi sekaligus sikapnya yang belakangan ramai dibahas soal kemungkinan bail out industri kripto oleh pemerintah. Wak. Jadwal POMC meeting 28-29 Juli 2026 dan suku bunga yang masih bertahan.
Nggak ngopi masalahnya ini, jadi ngomongnya ngaco ya. Kita hari Senin puasa dulu lah ya. The Fed dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunga pada Rabu 29 Juli 2026 pukul 14,00 titik Mas Bro. Kalau koma itu kamret, ini jam pukul. Kalau pukul pentung ya cerot itu. 14.00. Waktu setempat zona waktu timur AS yang kemungkinan dilanjutkan dengan konferensi pers si Kevin sekitar 30 menit sebelum masuk ke rapat ini. Suku bunga acuan The Fed ngepet beberapa beberapa di kisaran 3,50% hingga 3,75% level yang dipertahankan sejak rapat sebelumnya pada Juni 2026, yakni FOMC pertama yang dipimpin Kevin sebagai ketua The Fed ngepet. Berapa dari rapat? Bla 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 bla. Capek gua ngapain ya. Udah itu masalah ngepet ya. Sekarang kita akan lihat Cardano. Cardano resmi aktifkan protokol V11 apa V2 lewat Harpok Van Rossum. Kemarin Harpok mulu harganya tapi kayak kopok ya. Kesel gua dari kemarin. Tapi yang canggih Harpok tahun 2021 itu memang harganya melejit sampai 48.000. Cardano itu Harpok yang pertama itu memang bertepatan dengan bull market ya, bertepatan dengan bull market itu altcoin season, jadi nggak usah masalah Harpok ngapok ya, kopok ya. Harpok Van Rossum ini ya cobalah nanti mudah-mudahan terbang, tapi ini koin termasuk BTC-nya Asia katanya sih, yang banyak holding banyak, tapi Foundation ETH mempunyai 126.000, gila ya. Cardano menjadi jaringan blockchain lapis satu pertama yang mengaktifkan pembaruan protokol utama sepenuhnya melalui mekanisme tata kelola on-chain tanpa arahan langsung dari entitas pendiri seperti input-output global, Cardano Foundation maupun Emurgo. Harpok bernama Van Rossum ini mengantarkan jaringan ke protokol version 11, sebuah pembaruan intra-era yang tetap mempertahankan Cardano di era ConFi sehingga tidak mengubah bentuk transaksi maupun memerlukan migrasi ledger besar-besaran. Aktivitas berlangsung pada Sabtu 18 Juli 2026 pukul 21.44.251 UTC di slot 192.844.800 tanpa laporan gangguan jaringan. Mantap Cardano, go, tembak, hajar Cardano, hajar. Jangan sampai nggak hajar Cardano kalian. Porto terbaik saya juga ada di Cardano. Udah urusan cuan nanti, naik jual ya. Harpok pertama yang disetujui sepenuhnya lewat tata kelola on-chain. Bla 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 bla, dah banyak banget pokoknya Cardano. Pokoknya asik lah ya. Pokoknya Cardano jangan diragukan lah. Cardano resmi menjadi jaringan blockchain lapis satu. Ya ini pokoknya wah aksi. Pokoknya mabok dibaca semua, yang penting jos gitu aja lah ya. Pokoknya beres lah gitu lah. Ini yang mengerikan ini nih. Aduh, yang ini mengerikan nih. Clarity Asset hadapi hambatan baru di selang reses Agustus 2026. Yang benar, kemarin Juli tanggal 20. Ini Agustus, ini Clarity Asset jadi bahan politik. ROU struktur pasar kripto Amerika Serikat yang dikenal sebagai Clarity Asset. Ini beritanya kapan dulu ini? Harus yang baru ini. Tapi ini tanggal 20 Juli baru, ini terbaru. ROU struktur pasar kripto Amerika Serikat yang dikenal dengan Clarity Asset kembali menghadapi jalan terjal ke jurang apa? Bodoh amat berita. Berita itu sudah sokok keri-keri dari yang namanya perang AS, perang janda, ini perang senat AS, Clarity Asset, kampret. Pokoknya kripto itu dekem kayak kita nanam batu, barangkali nanti tahu-tahu jadi emas gitu aja, gak usah pakai mikirin pusing-pusing amat. Kalau ngurusin berita pangkas suku bunga juga nggak terbang ya.
Dibom AS juga nggak terbang. Yang bikin terbang itu adalah kantong-kantong mereka masuk kripto atau enggak. Intinya itu kalau berita sih ada bumbu-bumbu saja ya. RU struktur pasar kripto Amerika Serikat yang dikenal sebagai Clarity Asid kembali menghadapi jalan terjal senat hanya beberapa pekan sebelum anggota Kongres memasuki reses musim panas pada awal Agustus tahun 2026. Draft gabungan yang seharusnya menjadi jalan keluar bagi kebutuhan RUU justru memicu penolakan terbuka dari sejumlah senator Demokrat sehingga peluang mengesahkan tahun ini semakin menyempit. Silit ini. Yang benar ini. Digadang-gadang mau dana ngebom nanti beritanya nipu lagi. Hoak ya. Kacauan jalan terjal kayak lagu aja. Kalau lagu jalan terjal itu baru ya. Jalanku terjal. Kemana pergi. Kemana pulang. Apa itu Clarity Aset yang dan kenapa RUU ini ditunggu industri kripto? Clarity Asset atau Digital Asset Market Clarity Asset adalah RUU struktur pasar kripto yang bertujuan menetapkan kerangka hukum permanen bagi klasifikasi aset digital di Amerika Serikat. RUU ini membagi aset kripto ke dalam 3 kategori, yaitu komoditas digital yang diawasi Commodity Future Trading Commission OTVO. Aset kontrak investasi yang tetap berada di bawah pengawasan sekuritas and Exchange Commission SEC serta stablecoin pembayaran yang mengikuti kerangka regulator perbankan sebagaimana diatur dalam RUU Genius yang telah disahkan lebih dulu pada Juli tahun 2025. Apalagi ini adalah ya sekali lagi biar kalian tahu RUU apakan. RUU ini yang secara resmi tercatat sebagai HR 3633 telah disahkan oleh DPR AS pada Juli 2026 dengan dukungan bipartisan sebesar 294 berbanding 134 suara. Setelah itu Komite Perbankan Senat meloloskan versinya sendiri pada 14 Mei 2025 melalui bla 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 bla. Pokoknya sudah disetujui dulu ya. Yang mana RUU Genius dan ini Clarity Asset mudah-mudahan besok deal. Wah, udah 12 menit saya rasa cukup. Yang positif diambil, yang buruk ditendang. Tetap tior dalam dunia kripto berisiko tinggi. Cuan atau membeli mendadak tahu tidak masing-masing ya. Saya memberikan info sebatas yang saya tahu. Udah nggak usah mikirin berita, bikin mumet, bikin pusing aja. Tunggu saja PTCC sampai longsor ke bawah baru kita cuan. Oke? Oke. Selamat siang menjelang sore. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.